2002, 2003 pertumbuhan daripada kehidupan saya sama istri saya, saudara sangat tahu siapa saya. Tapi bagaimana itu terjadi, saudara juga harus tahu. Supaya apa? Saudara mengalami apa yang kami alami, setuju? Tahun 2000 saya masih kos juga di tempat ini. Tahun 2001 kami masih kontrak di Muding. Tahun 2002 kami baru beli rumah di Pomogan. 2003 Tuhan pulihkan keluarga kami. Setelah keluarga kami, dia pulihkan di dalam Gracio. Kelahiran setelah 7 tahun kami menunggu-nunggu anak, belum lahir-lahir, akhirnya 7 tahun Tuhan genapi. Kami mendapatkan Gracio, anak kami yang sudah 5 tahun sekarang. Setelah Gracio, Tuhan pulihkan kami, bukan di ekonomi udah jalan. Tuhan pulihkan kami di dalam pelayanan. Tuhan percayakan kami di dalam pelayanan. Pelayanan itu setelah keluarga. Tuhan pulihkan di dalam hubungan demi hubungan dia dengan saya. Saudara harus bisa mengerti suara Tuhan. Saudara harus tahu kemana tujuan saudara. Amin. Mau? Lanjut. Kita lihat dari perjanjian lama dulu. Dari perjanjian lama, mulai dari Adam, Nabi Nuh, Hagar dan Sarah. Saudara bisa foto aja tempat ini supaya saya akan cepat terangkan. Tujuan dari Adam dan Hawa itu adalah bait Allah juga, di mana Allah tinggal. Setuju? Nuh membangun bahteranya, itu adalah pembangunan bait Allah juga. Supaya saudara tahu ini kemana tujuannya. Sampai perjanjian, sampai wahyu bicara hal yang sama, tapi bentuknya lain. Hagar dan Sarah, saudara di Galatia 4, 24, 26 saudara lihat. Itu kiasan daripada Yerusalem sekarang dan Yerusalem baru. Lanjut. Yakub mendapat mimpi. Ujungnya sampai ke langit dan malaikat Tuhan turun naik. Terus Musa disuruh membangun bait Allah. Saudara lihat. Ini kerinduan Tuhan satu, ada pembangunan bait Allah. Tapi bait Allah itu bukan masalah gedung, bukan gedung. Saya katakan, bait Allah bukan gedung. Tapi di perjanjian lama itu diumpamakan dengan gedung. Daud memiliki visi membangun bait Allah. Dengan apa? 12 imamnya. Tapi Daud gak boleh bangun bait Allah. Karena apa? Tangannya banyak berlumuran darah. Akhirnya Salomo yang membangun bait Allah itu. Saudara bisa buka ayatnya nanti di ayat-ayat itu. Lanjut. Dari semula, semua nabi dari perjanjian lama sampai perjanjian lama isinya bagaimana Tuhan mengarahkan mengenai pembangunan bait Allah. Setuju? Wah, enggak setuju gitu ya. Setuju enggak? Saudara, sampai Maliaki setelah bait Allah dirampas oleh bangsa Babilonia, terus semua itu setelah nabi-nabi setelah Salomo, saudara lihat, semuanya bagaimana mendirikan bait Allah yang baru. Tujuannya ke sana, bangun bait Allah, bangun sampai di Maliaki bicara mengenai perpuluhan, bicara mengenai persembahan, itu berbicara mengenai isinya bait Allah. Setuju? Isinya tata cara bait Allah. Jadi dari perjanjian lama saudara selidiki semua fokus kepada pembangunan bait Allah. Apa bait Allahnya? Lah, kalau di perjanjian baru, coba selanjutnya. Yesus adalah gambaran daripada bait Allah. Setuju? Yang tadinya daripada bait Allah yang gedung, ini bermetafor. Jadi apa? Jadi tubuh. Jadi bait Allah yang hidup. Kolose 1 ayat 16 katakan, karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, hari sabat. Saudara tahu, aturan-aturan ini mengenai apa? Bait Allah, setuju? Semuanya. Mengenai makanan, minuman, hari raya, hari baru, hari sabat, bawa persembahan, bawa ini. Itu semua mengenai aturan daripada bait Allah.
Semuanya itu hanya bayangan. Wujudnya yaitu Kristus. Saudara kejar kehidupan saudara dengan ibadah saudara, dengan persembahan saudara. Tanpa saudara memperhatikan wujudnya yaitu bait sesungguhnya di dalam saudara. Saudara tidak akan pernah kenal Tuhan. Saudara tahu pembangunan bait Allah ini? Pembangunan yang penuh mujizat, penuh kuasa. Saudara tahu? Kenapa Tuhan ngomong seperti ini waktu sebelum pembangunan? Bangunan yang aku dirikan di belakang, karena kita di ruko belakang, depan, dia ngomong, bangunan yang aku dirikan di ruko belakang tidak akan pernah lebih megah dari bait yang aku dirikan di dalam dirimu dan umatku tempat sini. Saudara tahu? Kemegahan ini enggak semegah dari bait yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan kami sebagai pemimpin tempat ini. Kami berani ambil resiko apapun untuk semua dinyatakan. Kalau saya, enak ya AC-nya, sound systemnya enak ya, ini. Saudara nggak lihat sebenarnya ada pembangunan sesungguhnya dalam hidup kami. Gimana kami melepaskan, di mana kami mengampuni, di mana kami harus jaga kesepakatan, mendengarkan orang. Itu semua pembangunan yang harus terjadi di tempat ini. Sebelum ini jadi, bait ini dulu lebih jadi. Halo? Kalau saudara lihat, males aku ke gereja, males aku doa pagi, males aku ngasih perpuluhan, males aku persembahan. Itulah cermin dari bait sesungguhnya ada dalam dirimu. Halo, engkau mau tahu hubunganmu dengan Tuhan? Lihat bayanganmu. Sudah jelas siapa engkau dan bagaimana engkau punya hubungan dengan Dia. Saya sangat tahu hubungan saya dengan Tuhan, sangat tahu. Saya sangat tahu. Saya kemarin seminggu lalu, 4-5 hari lalu saya mau tanya sama Tuhan, Tuhan, kayak apa sih nilai hubunganku denganmu? Kamu lihat bayanganmu, anakku. Seperti itulah aku mengasihimu. Iman yang ada dalam hidup saya, saudara, sekarang ini. Saya tidak beriman sesuatu yang kosong. Saya sekarang kalau punya iman, itu sesuatu yang sudah real. Barangnya belum lihat, tapi saya percaya itu sudah jadi. Karena apa? Saya sudah susun itu dengan batu-batu yang hidup dalam hidup saya. Dengan apa? Hidup di dalam firman-Nya, menderita di dalam firman-Nya, berjalan mengampuni, melepaskan, meminta maaf. Itu saya bangun tempat itu dalam kehidupan kami. Di dalam hubungan rumah tangga kami jaga hubungan rumah tangga itu. Hubungan saya sama Suci saya jaga bagaimana kami saling mengasihi, saling memberi untuk hal itu. Apalagi ke jemaat tempat ini pun kami hanya memberi. Ada jemaat yang menyakitin kami datangin. Itu bangunan bait Allah, itu harga diri. Aduh, sakit saudara. Ada jemaat ngomongin kami datangin dia untuk hanya minta maaf, bukan masalah benar salah. Itu bangunan bait Allah dan itu sakit. Tuhan tidak butuh uang saya. Tuhan butuh harga diri, ego, emosi saya. Karena itu persembahan hidup di hadapan Dia. Halo. Saudara tidak butuh, aku tidak mau nabur ini. Aku tidak mau pelayanan. Saudara, itu hanya masalah gengsi aja. Tuhan butuh harga dirimu, egomu, emosimu. Itu persembahan tubuh. Tahu persembahan tubuh? Persembahan tubuh. Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasihatkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan tubuh bicara mengenai apa? Persembahan kedaginganmu. Apa kedagingan kita? Ego, emosi, harga diri kita. Untuk mewujudkan mimpi bait Allah, ini di perjanjian baru, Tuhan Allah memanggil hambanya Paulus disebut ahli bangunan. Paulus ini ahli bangunan. Ahli bangunannya Allah. Saudara harus dengarin bagaimana bangun bait Allah sesungguhnya dalam diri kita. Yang tadinya bangunan, gedung, sekarang jadi bait sesungguhnya dalam hidup kita. Apa? Bagaimana? Dengerin kata Paulus.
Dengerin apa yang Paulus katakan untuk hal ini. Saya ulang, dengarkan apa yang Paulus katakan supaya saudara tahu bagaimana membangun bait Allah. Setuju? Dari Kejadian sampai Wahyu berbicara mengenai pembangunan bait Allah. Wahyu itu juga bicara mengenai Yerusalem baru. Saudara harus tahu, penting saudara harus mengerti ini. Lanjut. Ini kata Paulus. Aku telah menjadi pelayan sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah padaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turun ke temurun, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Kristus di tengah-tengah kamu. King James-nya kata Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihatin, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Yesus. Itulah yang kuusahakan dan kubergumulkan dalam segala tenaga. Itu yang diusahakan Paulus, itu yang Paulus pergumulkan, itu yang Paulus doakan. Paulus mendoakan, menggumulkan, nggak bingung bangun gerejanya, nggak bingung bangun gedungnya. Kami di Nusa Dua nggak bingung bangunan gedungnya. Kami sedang menata bait Allah sesungguhnya dalam hidup kami. Di tempat ini, kami cuma memberi teladan pribadi Kristus itu real dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan, itulah yang Kristus lakukan. Apa yang kami kerjakan, itulah yang Bapa kerjakan dalam hidup kami. Di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, di semua yang kami kerjakan, itulah yang Bapak kerjakan. Saya nggak bisa mengerjakan apa-apa tanpa saya melihat karunia, kuasa, kemuliaan daripada Bapa yang bekerja dalam bisnis, pekerjaan, dan demonstrasi di dalam pelayanan ini. Saya nggak bisa apa-apa. Pendidikan saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, pengertian saya terbatas, semua terbatas. Tapi Tuhan di dalam kamilah yang memampukan itu semua. Ini yang Paulus pergumulkan, ini yang Paulus usahakan, ini yang Paulus karyakan. Apa itu? Christ in you. Lanjut, saya kupasnya. Apa rahasia yang disingkapkan Paulus? Christ in you. Apa Pak? Kristus di dalam saya. Iya, Kristus nggak di luar lagi. Kalau di perjanjian lama, saudara mau cari Tuhan, saudara bisa ke gedung. Kalau dalam perjanjian lama, saudara mau cari Tuhan, saudara kasih persembahan. Saudara kalau mau cari Tuhan, saudara doa pagi, doa malam, doa siang. Saudara cari Tuhan di tempat itu. Itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian barunya adalah Christ in you. Engkau mencerminkan Kristus. Kalau engkau berkaca, engkau melihat wajah Kristus dalam hidupmu. Itu loh sekarang. Coba saudara lihat cermin. Coba bercermin. Apakah wajah Kristus yang memancar dalam hidupmu? Atau kita sudah pelayanan luar biasa, tapi yang wajahnya Kristus sesuai dengan firman-Nya. Lemah lembut, rendah hati, mengampuni, melepaskan, itu tidak ada. Ayo saudara. Lanjut. Apa yang dimaksud dialah yang kami beritakan? Lanjut. Mengapa menyampaikan Christ in you menjadi usaha pergumulan Paulus dengan segala tenaga? Mengapa Christ in you menjadi isi nasihat dan pengajaran Paulus kepada tiap-tiap orang? Kenapa ya? Lanjut. Saya minta minumnya ya. Saya yang ambil. Karena Allah lah yang mengerjakan. Thank you. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Thank you. Saya minum dulu saudara. Yang terjadi di Nusa Dua di dalam pembangunan. Saudara tahu ini kemauan saya? Bukan. Inilah yang Tuhan taruhkan kemauannya dalam kami. Dan Dia yang mengerjakan, yang harusnya enggak kami mampu untuk mengerjakan. Dialah yang mengerjakan semuanya ini.
Dia yang taruhkan kemauannya. Lanjut. Menjadi rahasia sumber pengharapan tiap orang percaya mengalami kemuliaan. Menjadi rahasia setiap orang percaya untuk sempurna di dalam Kristus. Christ in you itu satu-satunya sumber pengharapan di dalam hidupmu. Christ in you adalah satu-satunya untuk engkau sempurna di dalam Dia. Untuk engkau menerima kuasa dan kemuliaan Tuhan, cuma satu caranya. Kristus ada di dalam kau. Lah, Kristus itu sudah ada, sudah diberikan kepadamu. Tapi bagaimana engkau mengaktifkan, itu yang paling penting. Lanjut. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bayangin, Yesus aja ngomong gini. Lebih baik aku pergi, karena Dia punya kuasa lebih dahsyat. Halo? Siapa itu? Roh penghibur itu. Itu yang harus ada di dalam diri saudara. Yesus saja bilang, lebih baik aku pergi, biarkan roh penghibur itu datang kepadamu. Dia tinggal permanen dalam dirimu. Lanjut. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dalam roh Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bayangin saudara. Tubuhmu tempat tinggal yang permanen buat Dia. Wow. Saudara harus mengerti hal ini. Jangan pernah kenal Tuhan berhenti sampai engkau cuma lahir baru. Kenal Tuhan berhenti engkau bahasa roh, pelayanan tok. Jangan. Jangan pernah berhenti mengenal Tuhan untuk di sekitar itu. Kenallah Dia dengan segala kuasa Dia yang ada di dalam dirimu. Saudara, saya katakan, untuk menunggu mujizat itu pekerjaan orang gak percaya. Saya katakan, kalau saudara menunggu mujizat dalam hidup saudara, itu tanda saudara gak percaya. Tapi menciptakan mujizat itu tanda orang percaya. Saya kaget waktu saya doa pagi dengar kata-kata ini. Han, aku tidak pernah menunggu mujizat. Han, aku nggak pernah tunggu-tungguan mujizat. Kamu lihat semua muridku, mereka orang-orang yang menciptakan mujizat. Dan apa yang aku lakukan di dalam dirimu, engkau menciptakan mujizat itu. Minta tolong ditutup pintunya ya, di belakang. Lanjut. Goal daripada pelayanan yang benar. Ini saudara. Bagaimana menolong untuk mengaktifasi Kristus yang telah ada di dalam mereka. Dan membuat mereka bergantung pada Kristus yang ada di dalam. Dan bukan membuat mereka bergantung pada Kristus yang ada di dalam kita. Tujuan saudara tempat ini. Tujuan saya mengembalakan saudara. Tujuan saya memberi teladan kepada saudara cuma satu. Supaya Kristus di dalam saudara itu punya aktif. Kuasa di dalam saudara itu aktif sendiri. Enggak gitu, Pak Andoko tolong doakan. Pak Andoko gimana? Enggak. Ada Kristus di dalam kamu. Christ in you, itu yang harus hidup. Saya enggak mau saudara bergantung kepada kami. Saya mau saudara menjadi Kristen yang punya, Tuhan katakan, barang siapa minum air ini, maka di dalam dirinya akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar. Artinya apa? Waktu engkau, air itu kan kehidupan. Roh itu kehidupan kan? Waktu engkau hidup di dalam roh itu sendiri. Engkau berjalan dengan firman-Nya. Tidak melakukan kehendakmu. Tapi kehendak daripada firman. Maka roh itu menjadi sumber kehidupan di dalam dirimu. Kenapa banyak pengajaran yang saya terima itu aneh-aneh? Sesuatu yang Tuhan bukakan aneh-aneh. Kenapa? Karena bukan saya yang mengajar. Roh di dalam saya itu yang membuka. Kenapa semua jadi baru? Karena roh itu memberi kehidupan bagi kami. Kejar roh Allah itu untuk hidup dalam dirimu. Gimana untuk hidup, Pak? Gimana mengaktifkan roh Allah di dalam kami? Lanjut.
Saudara, semua yang saya dapatkan di luar, semua yang saya dapatkan di luar, hanya konfirmasi apa yang saya sudah dapatkan. Termasuk Pak Jonathan Patsiasina kemarin ke tempat ini, dia ngasih tahu semuanya dan dia duduk sama saya kaget, dia cuma mengkonfirmasi. Kalau saudara mengenal Tuhan, apa yang di luar itu konfirmasi. Tapi kalau saudara nggak mengenal Tuhan, apa ya dapatnya? Apa ya Pak, gimana? Menurut Bapak saya dapatnya. Saudara pasti sudah dapat dulu waktu hamba Tuhan atau nabinya atau rasulnya datang. Dia cuma mengkonfirmasi, ya ini seperti ini, lakukan. Itu cuma konfirmasi aja. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi yang pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi saja. Untuk mengkonfirmasi aja. Semuanya sudah ada, tinggal dilengkapi aja, enggak kosongan. Semua sudah ada, tinggal memperlengkapi. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lanjut. Bagaimana cara mengaktifkannya? Barang siapa mengatakan dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki kuasa. Hidup itu kuasa. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara mau tahu? Saudara memiliki anak? Gampang. Bercermin. Kehidupan kita, kelakuan kita, pribadi kita mencerminkan Kristus atau enggak? Atau cuma bayangannya toh, ke gereja, baca Alkitab, doa pagi, doa malam. Tapi hidupnya kita, di hadapan pasangan kita babak belur. Untuk apa? Persembahannya luar biasa. Ke gerejanya luar biasa. Tapi di luar masih ngomongin orang. Masih caci maki orang, nilep sana, nilep sini. Atau paling gampang, tanya pasanganmu. Sudah nggak mencerminkan Kristus dalam hidupmu? Atau doanya luar biasa untuk nakut-nakutin istri. Ini loh aku rohani. Halo. Atau banyak ayatnya yang sudah dibaca. Ini loh tunduk kepada suami. Ini ayatnya. Hormati istrimu. Atau untuk nakut-nakutin. Ayat hanya sebagai jimat atau mantra. Ayat tidak punya kuasa di tempat itu saudara. Ayat itu punya kuasa waktu kehidupannya itu ada dalam dirimu. Anak-anak Skewa ngomong, dia anak-anak imam Skewa. Saudara tahu? Dia ngomong, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan Paulus, aku mengusir engkau. Dia ditelanjangin, sakit semua diusir. Iblisnya malahan mengusir dia. Dibalik diusir. Loh. Firman itu adalah roh. Roh itu membutuhkan firman itu bukan tulisan. Firman itu bukan ayat-ayat yang perlu kita hafal, bukan. Firman itu roh. Roh itu bisa hanya mencapai punya kuasa waktu kita hidupi. Lanjut. Inilah kehidupan Yesus. Kenapa di tempat ini saya terus hendaklah kamu ngosongkan diri, meskipun saya gembala, saya bisa minta maaf kepada saudara. Meskipun saya gembala disalahkan, saya datangin saudara. Kenapa? Saya mau mengosongkan diri. Karena itu satu-satunya cara untuk saya menerima kuasa dari dia. Kalau saudara cari kehormatan di tempat ini, saudara dihormati sama manusia, tapi nggak dihormati sama Tuhan. Halo? Kenapa orang menyakitin kami datang ke dia bukan masalah salah atau benar. Kenapa kami melayani saudara lebih daripada saudara melayani di tempat ini. Kenapa? Atau cuma khotbah? Enggak, saya semua area saya melayani saudara. Saya enggak hanya khotbah di tempat ini. Tujuannya untuk apa? Karena kuasa itu ada di tempat itu. Halo? Bukan untuk supaya nanti berkenan di hadapan Tuhan, supaya nanti diberkati. Bukan. Tujuan saya melakukan hal itu dalam hidup saudara. Saya minta maaf kepada semua untuk lakukan itu, mengosongkan diri. Tujuan satu, kuasa itu jadi real dalam hidup saya. Engkau mau terima kuasa, cuma ini caranya. Karena Yesus dipermuliakan sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Segala nama sujud dan tertunduk, tersungkur di atas namanya.
Kenapa? Karena punya pribadi yang di atas ini. Halo. Kalau engkau nggak punya pribadi yang seperti di atas, oh aku kan gembala, oh aku kan suami, oh aku kan istri, oh aku. Kalau engkau nggak mau mengosongkan diri, kuasa itu nggak ada dalam dirimu. Satu-satunya cara untuk Allah permuliakan engkau dalam seluruh kehidupanmu cuma satu, engkau harus mengosongkan dirimu. Nggak menganggap semua yang ada di dalammu, oh ini punyaku, oh ini punyaku. Apa? Mau apa kamu? Ini punyaku kok. No. Aku gembala, tunduk kamu. Tunduk otoritas. Taat. Kamu dipecat lu sama Tuhan nanti. Aduh, saya ini sama sekali tidak pernah ngomong di sini tunduk otoritas, enggak. Saya cuma memberi teladan. Saudara tunduk, enggak tunduk urusan saudara sama Tuhan. Yang penting saya menerima apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Amin. Istrimu, pasanganmu tunduk, tidak tunduk itu bukan urusanmu. Pertumbuhan itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kau beri pertumbuhan itu cukup. Pertumbuhan daripada gereja sini bukan tanggung jawab saya. Saya di tempat ini dan pemimpin di tempat ini cuma satu. Memberi teladan. Pertumbuhannya urusannya Tuhan. Halo. Engkau di tempat ini, di dalam pasanganmu, semua areamu, engkau cuma memberi teladan. Pertumbuhannya Tuhan yang melipat kali gandakan. Gimana Tuhan yang mau bekerja kalau pertumbuhannya diurusin sama kamu? Kamu kurang bertumbuh. Apa yang menjadi tanggung jawabmu, kerjakan tanggung jawabmu. Maka Tuhan akan melakukan tanggung jawabnya. Lanjut. Bagaimana mengosongkan diri? Dia Tuhan tapi mau dibaptis oleh manusia. Oleh itulah roh Allah turun ke atasnya. Terus dia bilang, inilah anak yang aku kasihi. Kenapa dia ngomong dia dikasihi? Karena satu, dia mau merendahkan hatinya. Kalau kita sombong, wah aku sudah mengerti kok, aku sudah tahu firman kok, aku sudah ini. Gak mau dikasih tahu, ya sudah, tidak ada kuasa di tempat itu. Satu-satunya engkau menerima kuasa cuma satu. Engkau hidup di dalam keserupaan akan itu. Bukan urusan gerejanya. Kalau urusan gerejanya saya pelayanan, saya menabur, saya memberi, saya ngasih perpuluhan. Ini bayangan saya aja ini. Itu bayangan, rutinitas agama saya. Ini cuma bayangan saya. Bukan di situ saya dapat berkatnya. Saya dapat berkatnya adalah di dalam pribadi karakter saya yang makin serupa akan dia. Ini bayangan. Enggak mungkin ada wujudnya, enggak ada bayangannya. Makanya saya kalau lihat, loh kok bayangannya enggak muncul, apalagi Kristusnya. Kalau bayangannya aja enggak ada, Kristus pasti enggak ada dalam dia. Halo. Gampang lihat. Saudara lihat diri saudara gampang kok. Lihat bayangan saudara, kok enggak ada ya. Ngasihnya aduh susahnya minta ampun. Udah jabut satu masih setengah lagi. Saya udah pernah ngomong sini, taburan terbesar yang pernah kami lakukan. Bukan yang belakangan ini, bukan. Taburan yang terbesar yang saya serahkan di Nusa Dua. Itu waktu kami di bangunan di belakang. Waktu itu saya tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan benar nih, aku enggak bisa makan siang loh, tahun 2004. Enggak bisa makan siang loh. Masukin, benar nih, masukin. Benar, saya masukin tuh 50.000 uang yang berharga itu. Itu sakitnya saya kerasa sampai sekarang saudara. Benar, kalau sekarang saya memberi, saudara lihat, Pak Andoko ngasih itu enggak sebanding dengan yang dulu itu yang pertama. Setelah itu saya serahkan, saya turun ke lantai 1, dari lantai 3 saya turun lantai 1, pulang ke gereja saya enggak mau pulang. Saya mau butuh makan siang Tuhan. Enggak, saya nagih, benar saya nagih. Bukan saya mau main-main, saya duduk di atas meja di bawah, ingat sekali saya itu. Karena itu satu hal yang spesial buat saya lakukan waktu itu. Tahu saudara, anak muda datang, Pak untuk Bapak. Anak muda kasih saya 100.000. Dari situ titik tolak saya semua, Tuhan aku tidak mungkin tidak percaya sama kamu. Dari situ semua titik tolak saya, iya engkau Allah yang hidup.
Kalau sekarang kami memberi seperti enak aja, gampang aja, karena itu nggak sebanding dengan kasih yang kami terima dalam hidup kami. Bait di dalam kami jauh lebih megah dari bangunan ini. Lanjut. Maka Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa. Allah itu roh. Setuju? Artinya gini, Yesus tidak bisa melihat apa-apa tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa ia melihat Bapa, tanpa ia melihat roh. Ya, Allah itu roh, saya katakan. Mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, roh, itu juga yang dikerjakan anak. Saya nggak bisa ngerjakan apa-apa tanpa saya lihat demonstrasi roh di dalam hidup kami. Saya nggak bisa mengerjakan dengan pembangunan, saya nggak bisa melakukan dengan memberi yang extraordinary, memberi yang seperti itu. Saya nggak bisa, tapi saya melihat demonstrasi roh dalam hidup saya. Itu yang saya ngomong, Tuhan, aku nggak bisa lakukan apa-apa tanpa aku melihat Engkau mengerjakannya di dalamku. Halo. Bapa mengasihi anak, dia mengasihi saya tahu. Dia mengasihi saudara, saudara harus sadar dia sangat mengasihi saudara. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Di dalam siapa? Di dalam dirimu. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Saudara tahu progres pekerjaan kami di dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami, itu membuat kami heran. Semakin hari kok gede ya, lu kok bisa ya, lu kok bisa. Itu yang membuat kami heran. Karena apa? Bapa selalu menunjukkan hal yang jauh lebih besar, dan jauh lebih besar. Makanya itu engkau harus hidup di dalam pribadi dia. Halo. Engkau gak akan bisa melihat kuasa yang dahsyat di dalam rutinitas agamamu, gak bisa. Engkau harus lihat kuasa yang dahsyat waktu engkau hidup di dalam karakter dia. Christ in you. Kalau Paulus sudah paksa untuk bergumul, Paulus sudah berkeringat, Paulus sudah berdoa, memberitakan Christ in you, saya pun di tempat ini akan berkali-kali bicara bagaimana untuk mengaktifkan kuasa di dalam dirimu. Christ in you. Karena apa? Saya merasakan hidup itu ada di dalam diri kami. Istri saya juga merasakan. Istri kami. Saudara, kalau saya nggak punya istri sama Suci, saya nggak tahu bagaimana dia berdiri sama saya, bagaimana dia melepaskan, bagaimana dia apapun setiap kita komit segini, lepasin Pak. Saya lihat Kristus itu nyata dalam kehidupan dia. Kalau dia nggak berdiri sama saya, nggak mungkin saya bisa membagi hidup saya sama saudara. Istri saya ini berdiri luar biasa dalam kehidupan kami. Mungkin kalau ibu-ibu lain, beli tas dulu Louis Vuitton, Mak. Istri saya nggak punya pikiran gitu. Kalaupun beli, itu sudah sisa-sisanya. Itu kelebihan daripada kami, bukan yang utama. Saudara, penting untuk kau mengerti kekuatan apa yang ada di dalam dirimu. Penting sekali untuk kau mengerti kekuatan Allah itu ada dalam dirimu. Pengakuan sebagai seorang anak Allah itu penting dalam dirimu. Jangan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Engkau pembuat kejahatan. Kita pikir, aku sudah lakukan menjangkau jiwa, aku sudah ngurusin gereja Tuhan. Tapi hidupmu gak mencerminkan dia, gak ada gunanya. Halo. Kekristenan adalah satu, hidupmu mencerminkan pribadi Kristus. Sehingga Bapa mengakui engkau sebagai anak. Dapat dilihat dari mana, segala yang kau kerjakan, itu dikerjakan oleh Bapa. Sebab anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa maksudnya roh di dalam engkau itu mengerjakannya. Baru dipegang, lu kok jadi emas ya? Lu kok bisa tak bayar ya? Itu. Halo. Makanya waktu kami beli tanah 3,5 hektar,
tanpa uang sama sekali. Itu kan pekerjaannya Allah. Waktu sertifikatnya ganda, tahu-tahu orangnya berdiri sama kami, terus dia lepaskan uangnya 40 miliar. Itu kan pekerjaan Allah. Halo, kalau kita bangun 150 juta, terus jadi sampai 31 miliar, itu kan pekerjaan Allah. Halo, itu demonstrasi kerjaan Tuhan. Apalagi yang perlu saya saksikan, terlalu banyak yang saya saksikan. Kalau saudara nggak mengerti hal ini, saudara nggak tahu kuasa itu begitu dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau cuma mengkritik, menyalahkan, menyaci maki ke sana, ke sini, ayo dong, Kristusnya dalammu aja yang paling penting. Lanjut. Coba, Yesus aja hampir nggak percaya. Waktu diomong ibu, itu loh kekurangan anggur. Ibu, waktuku belum sampai, benar nggak? Tapi dia taat. Dia, kok jadi airnya? Jadi anggur. Saya tahu, Yesus juga kaget, karena apa? Dia lihat pekerjaan Bapa. Halo. Air jadi anggur itu pekerjaan Yesus, itu pekerjaan Bapa di dalam dia. Makanya dia ngomong, anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa roh, tanpa Bapa. Lanjut. Hal ini buat Yesus di Kana, ya. Lanjut. Saudara, kalau kita kerasukan roh jahat aja punya tenaga luar biasa kan? Benar nggak? Kalau kita kerasukan roh jahat, bisa mawang itu. Makan kelapa. Terus, apalagi roh Allah di dalam dirimu. Wow, man. Halo. Apa yang kamu kejar dalam ibadah? Apa yang kamu kejar dalam persembahan-persembahanmu? Apa yang kamu kejar dalam doa-doamu? Kalau pribadimu tidak memunculkan dia, nggak ada kuasa di tempat itu. Kuasa itu ada di dalam pribadi dia, karakter dia. Kenapa? Waktu karakter dan pribadi dia, itulah roh itu bekerja. Roh itu firman. Firman itu Allah. Firman itu roh. Artinya apa? Firman itu hidup di dalam dirimu, bukan diapal-apal. Bukan jadi incimat atau gantungan kunci, bukan. Tapi hidup dalam dirimu. Sakit, ya, kenal Tuhan itu menderita. Tapi di balik itu kemuliaan dan kehormatan dalam hidupmu. Ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri, sakit. Suruh jalan 1 mil, jalan 2 mil, itu sakit. Tapi di balik itu kemuliaan dan kehormatan. Lanjut. Roh Kudus adalah sumber rahasia dari kekuatan manusia Yesus. Lanjut. Mustahil hidup sebagai anak Allah tanpa dipimpin roh Allah. Jelas? Keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Kalau engkau selalu mengikuti kehendakmu, hendak gini Pak, pemimpin, enggak, keluarin Bu Meli. Wah, itu keinginan saya semua. Ya betul Bu Meli ya. Saya enggak, dia bagian keuangan. Bu Meli gini, enggak bisa. Iya tuh, iya. Karena apa? Saya perlu juga untuk jaga. Kalau saudara tahu kan, Pak saya gini, semuanya paling, Pak Andoko gampangan. Saya hadapin tuh Bu Meli. Ayo hadapan Bu Meli. Kalau ada, Pak Andoko gampangan, saya hadapin Pak Andi itu. Otoritasnya udah sama Pak Andi, sama Pak Yohanes, Pak Paulus Heri. Udah, enak kan? Saya punya backing yang luar biasa, tegas. Saudara, jangan ikuti kehendakmu, ikuti kehendak roh, firman. Lanjut. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut, kehendakmu itu maut. Aku mau marah, aku mau ini. Kayak to'ir rohani. Saya mau ini, kelihatannya rohani. Tapi kalau itu enggak menjadi kesatuan, tapi kalau itu hanya kemauanmu sendiri, terjadinya pepecahan, maka itu maut. Makanya semua keputusan kami, kenapa kami bicara melalui tubuh 5 orang di tempat ini. Saya enggak, Pak Andoko gembala, ini gini, harus ini. Nah. Semua di tempat ini kami bicarakan berlima.
Karena apa? Tuhan bekerja bukan karena satu orang. Tuhan bekerja dengan tubuh. Halo, tubuh itu ada tangan, kaki, kepala, telinga, ada. Kalau kepala tok yang jalan, lari semua orang. Tuhan kalau menggerakkan kuasanya itu dengan tubuh. Tuhan kalau menggerakkan kuasanya dengan kesepakatan suami istri. Halo? Enggak bisa engkau sendiri. Dia selalu bekerja dengan tubuh, dengan pasanganmu. Engkau sendiri gagal pasti. Kegagalan terbesar dalam hidup kami. 90% kegagalan bisnis kami. Apa? Karena saya kurang dengar istri saya. Istri-istri, tuh dengar. Sengat semua. Tapi istri juga belajar untuk berfungsi sebagai penolong, bukan perorong. Pengerongrong. Long. Saya agak pelo, saudara. Jadi dimaafkan. Ya, pastikan. Jadi saling berfungsi. Oh istri, kau dengar istri dong. Lah, istri juga berfungsi dong. Sama-sama jadi Kristus, setuju? Oh dia dulu Pak sebagai suami yang berubah. Nah, teladan kau mau berubah, ya udah berubah dulu. Lanjut. Aku tidak memerlukan ini loh, luar biasa. Ayat ini luar biasa buat saya sendiri. Bayangin dia ngomong gini, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Kamu hanya mau menikmati seketika cahaya. Kita sering kali, menikmati cahayanya. Betul enggak? Menikmati berkatnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kita hanya mau seketika saja menikmati cahayanya. Tapi aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya. Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar daripada nabi-nabi zaman dulu. Jadi aku punya kesaksian yang lebih penting dari Musa, dari Nuh, dari semua nabi. Apa itu kesaksiannya? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa padaku supaya aku melaksanakan. Segala pekerjaanmu itu menjadi alat kesaksian dia. Pekerjaan itu yang ku kerjakan sekarang, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Roh yang mengutus aku, Bapa, Allah yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku bahwa kamu tidak pernah ini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Artinya apa? Saya tidak perlu menjelaskan, saudara saya diutus sama Tuhan. Tidak perlu. Cukup saya bekerja dan menyaksikan semua yang terjadi dalam hidup kami. Semua yang kami kerjakan, itulah kesaksian Bapa dalam hidup kami. Halo, sudahkah ada kesaksian Bapa dalam hidupmu? Halo. Tak tambahin ayat 1 lagi, lanjut. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah ini roh. Tetapi kita menerima kesaksian Allah, tetapi kesaksian Roh lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Roh tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia pendusta. Tapi kalau engkau sudah melihat demonstrasi Allah dalam hidupmu, tapi engkau enggak percaya, engkau tetap menyangkal itu kuasa dari Tuhan, engkau sedang menjadikan Tuhan sebagai pendusta. Halo. Engkau sudah menyaksikan, bahkan engkau sudah menikmati, tapi engkau masih tidak percaya, engkau sedang menjadikan Kristus seorang pendusta. Tapi kalau engkau hidup dan percaya dan hidup di dalam itu, engkau percaya, engkau anak Allah. Halo. Loh ini firman loh. Masih ragukah engkau? Pedas firman ini. Ini bicara buat saya. Waktu itu, kau jangan jadikan aku pendustahan. Itu karyaku semuanya. Waktu saya mau melangkah dengan iman yang baru, yang lebih besar lagi, saya masih ragu. Masa sih bisa Tuhan? Masa ragu? Tuhan ngomong, jangan jadikan aku pendusta. Engkau sudah melihat semua yang aku kerjakan di dalammu. Saya tobat waktu itu. Saudara, saya bukan karena baca firman ini. Saya melakukan firman ini. Waktu itu saya menjadikan Tuhan sebagai pendusta. Karena saya enggak percaya. Tapi setelah itu terjadi saya bertobat, Tuhan ampuni.
Dan di situ saya melihat pekerjaan jauh lebih besar. Pekerjaan lagi jauh lebih besar lagi. Inilah kesaksian itu yang telah berikan hidup kekal. Hidup kekal apa? Pengenalan. Pengenalan untuk apa? Engkau menjadi serupa akan dia. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki kuasa. Tapi barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup, tidak memiliki kuasa. Hidup itu kuasa kan? Lanjut. Ini nubuatan Pastor Subah tahun 2012, saudara lihat. Sudah terjadi semuanya di tempat ini. 2012 kita belum mulai membangun. Belum ada rencana. Ya Pak, ya 2012 belum ada rencana ya. Belum ada rencana. Tapi ini sudah ini nubuatan waktu saya didoakan, direkam, terus sudah itu ditulis sama kalau nggak salah Lina Naha. Iya kamu Lin ya. Lina Naha itu yang nulis. Berdiri ini. Nah, ini salah satu yang nulis ini. Saya sendiri cari apa? Saya nggak cari. Tahu-tahu waktu sudah jadi bangunan ini istri saya bongkar. Loh Pak, ada nubuatan. Saya bongkar, loh kaget saya. Semuanya sudah tertulis. Menggoncangkan dunia, bangsa, ya. Apa menggoncangkan? Dengan pembangunan tempat ini juga cukup menggoncangkan. Tanpa janji iman, tanpa malam dana, tanpa paksa-paksa jemaat untuk nabur, ini sudah cukup menggoncangkan. Nusa Dua, banyak gereja-gereja membicarakan tempat ini. Karena apa? Caranya beda. Terus udah itu banyak orang muda akan ditarik yang kuat di tempat ini. Anak muda di sini bicara mengenai apa? Pekerja-pekerja muda. Umur 50, 40, 30, Tuhan tarik. Terus gereja ini memiliki keunikan extraordinary. Ini juga udah ya memang saya lihat itu Tuhan sedang membangkitkan banyak penyembah benar. Penyembahnya apa? Dengan kehidupan. Betul enggak? Bukan menyembah lagi urusan musik, bukan lagi urusan persembahan, bukan. Tapi urusan apa? Kehidupanmu sebagai penyembahan. Itu penyembah benar. Ini sudah dinubuatkan saudara. Pekerjaan musuh diruntuhkan, benteng-bentengnya sudah dihancurkan. Sebab pengurapan yang ada padamu. Terus melalui urapan yang sudah dimanifestasikan. Banyak orang dibangkitkan di area keuangan. Ini sudah dinubuatkan. Jadi memang ini sudah terjadi. Banyak orang-orang yang jalan sama kami. Mereka menerima manifestasi keuangan ini. Tuhan akan memberikan tempat lebih besar untuk menggoncang bangsa ini. Ya, sudah jadi ini bangunannya. Tuhan memanggilmu untuk membangun sebuah pelipat kali gandaan untuk kemuliaannya. Ya, engkau akan melihat hadiratku yang belum pernah terjadi. Engkau akan melihat sebelumnya. Belum pernah kita lihat. Melalui gereja ini banyak orang akan disembuhkan. Ini yang belum. Tapi disembuhkan di dalam ekonomi, tuli mendengar, orang tadi cuek tapi dia bisa mendengar. Nah ini udah, secara rohani sudah banyak. Tapi secara jasmani saya mau melihat. Ini sudah banyak yang sudah tapi secara rohani. Ketahuilah, aku master builder, ini gerejaku, ini orang-orangku, aku yang membangun gerejaku, di dalamku tidak ada kegagalan. Wow. Terus ini lagi, saat engkau mengenaliku, aku mengenalmu. Wah, ini loh kata-kata yang paling dahsyat itu yang nomor paling terakhir. Itu paling dahsyat buat saya. Waktu engkau mengenaliku, mengenali apa? Melalui kehidupannya, bukan melalui pelayanannya, melalui kehidupannya yang serupa akan dia. Dia mengenali saya. Ini sudah dinubuatkan tahun 2012. Ini gereja terlalu luar biasa, saudara. Kita ini bergerak apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Handoko mau, bukan apa yang hamba Tuhan mau di tempat ini. Kami di tempat ini juga terus minta maaf, belajar mengasihi, itu terus merendahkan diri supaya apa? Kristus aja yang nyata, bukan manusia di tempat ini. Ayo kalian ayo lakukan yang terbaik untuk Kristus. Kristus itu nyata dalam dirimu. Jangan kejar bayangannya, bayangannya akan muncul sendirinya. Lanjut. Saya sering nguji diri saya. Apakah Kristus nyata dalam diri saya? Gimana saya nguji diri saya? Gampang. Waktu orang nyakitin kami datengin dan kami minta maaf. Itu ujian. Waktu orang caci maki kami, waktu orang rasani kami bisa datengin dia. Bukan karena negur dia, enggak.
Tapi minta maaf udah pulih. Setelah itu dijelaskan, oh gitu ya Pak ya. Ternyata. Karena dia nyalahkan kami karena apa? Dia nggak ngerti kemana arahnya, apa yang dimaksud, dia nggak tahu. Ujilah dirimu, apakah Kristus itu nyata dalam dirimu. Jangan nguji orang terus. Nguji suami, nguji istri, nguji ini, nguji orang terus. Dirimu uji, Tuhan suruh uji. Halo. Amin. Jawel tuh pasanganmu. Oh, enggak usah suruh jawil aja sudah gini-gini semua. Gimana? Ayo. Lanjut. Namun aku hidup, bukan aku lagi. Ya, saya hidup bukan saya lagi, tapi Kristus. Saya tahu bagaimana Kristus hidup dalam diri saya. Bagaimana Kristus hidup dalam diri istri saya. Setiap ada masalah apapun dalam hidup kami cari Kristus. Waktu istri saya marah, saya cari pribadi Kristus. Waktu istri saya marah, saya cari Kristus. Waktu saya marah, istri saya cari pribadi Kristus. Dia jadi lemah lembut dan rendah hati. Saudara, enakan mana? Berhadapan sama manusia sama berhadapan sama Tuhan, enak mana? Hah? Enak mana? Enak sama manusia kan? Kalau berhadapan sama Tuhan, bonyok semua. Benar nggak? Makanya kalau orang caci maki kamu, salahin kamu, hadapkan dia dengan pribadi Kristus aja. Biar dia berhadapan sama Tuhan. Tapi kalau berhadapan sama kedaginganmu, aduh. Dagingmu keluar, kuasanya nggak ada. Tapi kalau Kristus yang keluar, kuasanya ada. Saya itu selalu lakukan itu. Sakit buat daging ini, ya, tapi saya mau melihat kuasa. Halo. Kalau engkau munculkan dagingmu terus, kemauanmu, marahmu, egomu, menghakimi sana sini, yang muncul apa? Enggak ada kuasa. Tapi kalau waktu engkau hadapi dengan pribadi Kristus, orang-orang itu, kuasa itu bekerja. Orang itu juga dibangun. Amin. Saudara, paham saudara? Mengerti ya saudara? Amin. Siapa mau hidup di dalam pribadi Kristus? Mau? Coba angkat tangan lagi. Coba. Ingat loh, sakit loh. Firman itu sakit loh. Ya, saudara, ayo bangkit. Rasakan apa yang kami rasakan. Surga ada di tanganmu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah is at hand. Kerajaan surga itu ada di tanganmu, keputusanmu, bukan kerajaan Allah. Entar lagi ini akhir zaman, entar lagi datang nih Tuhan. No, kerajaan Allah ada di dalam keputusanmu. Engkau mau hidup di serupa akan Kristus atau hidup serupa dunia, itu pilihanmu. Kuasa kerajaan surga ada di dalam tanganmu. Halo, engkau yang putuskan. Engkau mau caci maki orang, engkau mau hina orang, engkau mau salahkan orang, engkau enggak mau melepaskan orang lain, engkau mau nyalahkan sana, itu urusanmu. Engkau sedang memilih hidup di dalam dunia. Tapi bertobatlah, sebab kerajaan Allah is at hand, di dalam keputusanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri saudara. Saya minta pemusik naik. Angkat tangan saudara. Tutup matamu. Tutup matamu. Minta maaf sama Tuhan. Bertobatlah. Kerajaan Allah is at hand. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Peluk pasanganmu. Kalau ada pasanganmu, peluk. Bisikkan, aku mau jadi Kristus. Bisikkan ke pasanganmu. Enggak usah ragu. Bisikkan kepada dia, aku mau jadi Kristus. Kamu berubah atau enggak berubah, aku mau belajar jadi Kristus. Halo. Saudara, saya tidak membagikan pengetahuan saya. Saya membagikan kehidupan apa yang saya terima dari dia. Mari angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Abah, ya Bapa, Engkau telah mendengar seruan mereka pada setiap hubungan mereka, setiap pertemanan mereka.
dan hubunganmu dengan mereka. Hari ini aku berdoa demi anakmu yang ada dalam hidupku, yang dimana aku tidak melakukan kehendakku dalam hidupku, tapi melakukan kehendakmu. Kristus itu nyata dalam hidupku. Aku berdoa Tuhan, urapi mereka seperti Engkau mengurapi aku. Jamah mereka Bapa. Lipat kali gandakan apa yang hamba terima daripada Engkau. Lipat kali gandakan itu atas hidup mereka, sehingga mereka menerima karunia-karunia yang tidak terbatas, sehingga mereka melihat roh itu bekerja atas hidup mereka. Tuhan, urapi mereka. Aku minta demi nama Tuhan Yesus Kristus yang aku sembah, yang hidup di dalamku. Aku minta turunkan kasih karunia-Mu atas mereka. Tuhan, ajar mereka. Biar bait Allah itu nyata atas hidup mereka. Mereka adalah kemegahan daripada Engkau Bapa. Tuhan, urapi mereka. Aku minta biarkan kemegahan-Mu Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kemuliaan demi kemuliaan-Mu nyata dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Sebab apa yang mereka kerjakan itu yang Kau kerjakan Bapa. Urapi mereka dalam kasih-Mu, urapi mereka dalam anugerah-Mu, urapi mereka dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah itu dalam kasih-Nya, terimalah itu dalam anugerah-Nya. Roh yang ada di dalam Kau jauh lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Waktu Engkau berdiri dengan roh Allah yang ada di dalam dirimu, maka Dia menyatakan kemuliaan demi kemuliaannya. Jangan ragu dan jangan takut lagi, sebab Bapa menyertai-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.